Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya dari servis mobil Brilian. Eh, di sini saya ada Toyota Rush tahun 2012. Saya akan melakukan servis berkala. Yang di situ servis berkala ada gura mesin, bersihkan throttle body, bersihkan busi, cek kaki-kaki, cek rem-rem. Intinya servis berkala itu kita pengecekan keseluruhan. Untuk keluhan mobilnya tidak ada. Kebetulan beliau juga langganan saya, biasa servis saya. Beliau servis setiap per 6 bulan atau 10.000 km. Oke, kita lanjut, kita eksekusi mobilnya. Oke, lanjut ya. Ini kunci-kunci yang harus kita siapkan. Di sini saya sudah siapkan peralatannya. Yang pertama ada potek, kemudian ada SST filter oli untuk membuka filter oli, kemudian ada obeng plus, kemudian kunci 12 pas ring, terus tang, obeng plus besar, obeng plus sedang, kemudian ada sok kunci sok 14 untuk membuka baut oli, kunci 10, kunci 12 sok, terus ada sambungan ya, sambungan sedang, sambungan kecil, kemudian gagang besar untuk membuka roda atau baut roda, dongkrak, kemudian ada kunci busi, kemudian oh iya, untuk sementara itu saja ya. Kita lanjut ke berikutnya, saksikan terus ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada baut 10, ada 4 bautnya. Nanti boxnya kita buka ya. Kemudian soket-soketnya, selang-selang sensor-sensornya kita buka. Boxnya juga kita buka, saringan udaranya kita bersihkan sekalian. Oke, baik. Untuk bautnya sudah dicopot, keempat bautnya, tinggal kita copot box saringan udaranya. Oke, boxnya dicopot. Ya, ini kondisi throttle bodinya ya, sangat-sangat kotor ya. Untuk baut koilnya memakai kunci sok 10. Oh iya ya, untuk
koilnya saya tidak mencopot soketnya, saya cuma buka bautnya saja dan ditaruh di samping cover valve. Oke. Ya, bautnya sudah saya copot. Ya, kita taruh di sini saja. Ya, sekarang kita cabut businya memakai kunci 16. Ya, ini kondisi businya. Untuk businya tidak perlu diganti, kita bersihkan saja pakai amplas. Oke, ini celahnya saja yang dirapatkan sedikit. Ya, ini ada carbon cleaner. Untuk carbon cleanernya kita tuangkan ke masing-masing silinder, kita bagi. Oh iya, untuk ukuran celah businya itu kurang 1,0 mili sampai 1,1 mili ya. Itu untuk ukuran celah businya. Untuk carbon cleanernya kita tuang ke masing-masing silinder. Jadi untuk prosesnya kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita vakum pakai alat vakum. Untuk efek sampingnya nggak ada, yang penting pakai carbon cleanernya yang kualitasnya oke lah. Ya, ini untuk proses pembukaan throttle body. Dan kita membersihkan throttle bodinya, dicabut ya, tidak di tempat. Di sini ada baut 10. Nanti di sebelahnya juga untuk pengikatnya itu ada baut 12, 2 biji, sama baut tali gas dibuka. Tali gas bautnya pakai 12 ring pas. Baut 12 nya kita buka.
sorry, mohon maaf, bukan baut ya, murnya kita buka. Tali gasnya dilepas. Mohon maaf kalau videonya agak kacau-kacau sedikit karena saya yang rekam sendiri, nggak ada kameramen. Oke, throttle bodinya sudah dicopot. Cukup kotor. Nanti kita bersihkan juga ISC-nya. Ya, ini kita buka baut ISC-nya. Murnya pakai obeng plus ya. Wow, cukup kotor juga ISC-nya. Oh, ini fungsinya untuk mengatur udara. Jadi kalau di saat ISC-nya kotor, itu bisa menyebabkan gasnya naik atau gasnya bisa drop sendiri, bisa sampai juga tidak bisa dihidupkan mesinnya karena tertutup atau macet. Ini proses pemvakuman. Kita tarik cairan yang tadi kita masukkan ke dalam ruang bakar, itu nanti kita vakum memakai alat vakum elektrik. Itu cukup kotor ya, sangat kotor. Ini bisa berpengaruh di tenaga, performa mesin menurun, melipit, dan tanjakan kurang.
kurang kurang bertenaga dan kurang responsif, bisa boros BBM. Untuk pengaruhnya banyak ya, kalau keraknya sudah menumpuk di permukaan piston, otomatis pasti bisa mengurangi performa mobil. Ini silinder 2 kita vakum, sangat kotor. Teman-teman bisa lihat sangat kotor. Jadi kotorannya bercampur dengan cairan, jadi kita membantu untuk menariknya dengan alat vakum. Untuk alat vakumnya tidak diperjualbelikan, itu rakitan saya sendiri. Ada juga yang pakai kompresor, kalau itu mungkin banyak ya di online, mungkin ada banyak untuk belikan dengan harga-harga yang terjangkau. Ini silinder nomor 3 sangat kotor. Untuk efek sampingnya tidak ada, karbon cleanernya. Yang penting kita memakai karbon cleaner yang berkualitas, yang terjamin. Untuk efek sampingnya tidak ada lah. Sangat kotor. Ini kalau tetap masih kotor kayak begini, saya biasanya memakai satu botol lagi untuk memastikan bahwa ruang bakar itu bersih dan tidak ada endapan karbon lagi. Oh iya, ini sudah selesai kita vakum. Sebelum kita masukkan busi ke dalam masing-masing silinder, kita harus memastikan bahwa cairan-cairan yang kita masukkan tadi itu tidak mengendap lagi di dalam, dengan cara kita menstarter kosong ya. Kita menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita starter kosong saja, 2-3 kali lah kita starter. Kita pastikan bahwa cairan yang ada di dalam sudah betul-betul habis. Oke, sudah habis ya, sudah nggak ada lagi cairannya. Oke, sekarang kita mengganti olinya. Oh iya, sekedar saran dari saya, kalau kita mengganti oli, alangkah baiknya kita mengganti juga filter olinya gitu. Oke, sekarang kita mengganti filter olinya. Untuk filter olinya kita bisa menggunakan yang Denso, bisa menggunakan juga yang Toyota, asli Toyota. Tapi kalau untuk saya pribadi itu sama saja sih fungsinya, karena Toyota juga itu mereknya Denso.
Untuk kuncinya khusus, kunci filter olinya khusus. Untuk olinya saya pakai oli standar ya, oli TMO 1040 untuk kendaraan yang bermerek Toyota. Bisa juga untuk kendaraan lain, bisa, yang penting bensin. Untuk pengecekan remnya, kita cek kanvas remnya, baut, memakai baut 14. Kita cek rem keseluruhannya, remnya kita cek semua. Untuk kanvas remnya ini masih tebal, masih oke, masih bagus, kita bersihkan saja. Untuk pembersihannya saya memakai brake cleaner. Untuk brake cleanernya banyak di toko-toko spare part. Itu mungkin sekitar harga kisarannya paling 75 lah. Terus itu brake cleanernya. Kenapa saya pakai brake cleaner? Biasanya kita bersihkan pakai kuas saja, itu nggak bersih, debunya masih ada, itu bisa menyebabkan bunyi-bunyi dan lain sebagainya. Jadi kita amplas dulu pakai amplas yang kasar, kita amplas biar agak menggigit di piringan cakram gitu. Kita kuas, bersihkan lagi, kita semprot pakai brake cleaner biar debu-debunya hilang. Yang biasa menyebabkan bunyi-bunyi itu yaitu debu-debunya itu yang biasa menyebabkan bunyi-bunyi. Terus bisa mengakibatkan piringan cakram lecet dan segala macam. Nah, inilah fungsi servis berkala ini. Kita menjaga kemungkinan part-part yang bergesekan, kita bersihkan, kita taruh fat yang bisa kita taruh untuk menjaga kondisi part-part yang ada itu tetap awet. Untuk mengurangi juga biaya. Jadi kalau kita tidak pernah servis, kanvasnya kotor, dia mengikis piringan, piringannya bisa lecet, bisa termakan. Itu kan tambah banyak lagi biayanya gitu. Inilah fungsinya servis berkala. Servis berkala itu kita cek semua keseluruhannya, dari depan sampai belakang, ban-bannya juga, show breakernya, kaki-kakinya, karet-karetnya, kita cek semua. Oke. Nah, untuk slidingnya kita cek juga. Biasanya yang bikin macet itu sliding remnya itu macet. Yang kayak gini kan bisa macet kalau kita tidak pernah buka, taruh fat kan bisa macet, bisa keras remnya. Untuk slidingnya ini ya, main apa tidak. Kalau tidak main, ini harusnya main. Kalau nggak main berarti macet atau karatan. Jadi kita buka saja, kita taruh fat. Tapi kalau untuk kondisi fat slidingnya ini untuk di mobil ini masih aman ya, karena beliau rutin servis
tidak pernah alpa servisnya. Oke, ini kanvas rem belakangnya. Untuk kanvasnya masih tebal, masih bagus. Nah, kita bersihkan saja. Untuk pembersihan kanvas remnya, pengecekan, saya tetap masih pakai brake cleaner untuk menghilangkan debu-debu. Kita gosok pakai amplas sedikit. Untuk servisnya sudah selesai, sudah beres. Ada penambahan pergantian spare part. Tutup radiatornya saya ganti karena sudah macet. Kalau tutup radiatornya macet itu bisa mengakibatkan overheating, bisa fatal sekali ya. Itu air radiatornya sudah saya ganti juga yang baru. Radiatornya saya ganti, reservoirnya saya kuras, saya bersihkan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Brian dari Servis Mobil Brilian. Salam otomotif. Selamat siang.